Dunia perpolitikan Indonesia jelang pemilu 2024 dikejutkan dengan aksi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Tak hanya masuk ke dalam partai, Kaesang langsung tancap gas menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Beragam tanggapan pun muncul. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyebut langkah politik Kaesang patut diwaspadai karena ada Presiden Jokowi di belakangnya. Meski begitu, Caimin juga menyebut kehadiran Kaesang di dunia politik bisa membawa warna baru. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaesang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani. Dan Mas Kaesang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah Presiden. Lalu pertanyaan pun muncul, dengan menjadi kapten, kemana kapal PSI akan berlabuh di Pilpres 2024? Ajakan pun datang dari PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani secara gamblang mengajak PSI untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sampaikan selamat untuk Mas Kaesang, udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaesang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Tapi tak hanya dari PDIP, ajakan juga datang dari Partai Gerindra. Partai ini berharap Kaesang bisa membawa PSI mendukung Ketua Umumnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bagi Pak Prabowo, ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi, itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaesang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Kaesang memang beberapa kali terlihat memakai kaos bergambar Prabowo. Tak hanya itu, pertemuan di sejumlah kesempatan memperlihatkan kedekatan putra bungsu presiden tersebut dengan Prabowo. Tapi, untuk membawa PSI mendukung Prabowo, Kaesang mengaku masih harus berdiskusi dan menampung aspirasi dari DPW dan DPD PSI. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Lalu, kemana arah dukungan PSI nantinya? Dan benarkah terjunnya Kaesang ke politik di bawah pengawalan Jokowi? Demi politik banyak kaki di partai dan poros koalisi di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep membuat langkah mengejutkan dengan terjun ke dunia politik. Tidak hanya masuk ke dalam partai, Kaesang langsung tancap gas menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lalu apakah bergabungnya Kaesang di partai merupakan sokongan dari Presiden Joko Widodo dan menjadi bagian dari politik banyak kaki di partai politik dan poros koalisi di Pilpres 2024. Kami akan bahas pagi ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, ada juga Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mbak Grace. Assalamualaikum Gus Huda.
Mas Burhan. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita langsung bahas nih. Ini kan jadi spotlight ya sampai bisa dikatakan 1 pekan ke depan ya, Mbak Grace. Mbak Grace, sudah dapat KTA akhir pekan, kemudian langsung tancap gas jadi ketua umum. Kemarin hari pertama, kemudian PSI punya ketua umum dan berkantor langsung ya. Apa yang dibahas oleh Kaesang pada rapat kemarin? Rapat kemarin serius tapi santai, Mbak Disti. Jadi Mas Kaesang mau mendengar dari masing-masing ketua DPP apa yang jadi challenge atau tantangan masing-masing, baik di organisasi maupun di dapil. Satu-satu kayak begitu. Terus planning ke depan, rencana-rencana kita mau ke, misalnya dalam waktu dekat kami akan ada pembekalan caleg di Bali misalnya, dan kemungkinan Mas Kaesang juga akan langsung hadir di acara itu. Jadi langsung ngatur jadwal dan menyatukan supaya kita langsung bisa lari nih, gitu. Oke, jadi menyatukan semua aspirasi dari grassroots juga ya, dari grassrootsnya PSI. Nah, sebenarnya sudah berapa lama kemudian PSI ini melakukan pendekatan ke Mas Kaesang sampai akhirnya mau bergabung? Karena banyak sekali pertanyaan, kok bisa ya kemudian seorang sosok Kaesang yang baru menjadi kader dari PSI dapat KTA langsung didapuk menjadi ketua umum PSI, Mbak Grace? Ya, pendekatannya ya udah lama sebenarnya, Mbak Disti. Kita kan suka ketemu di berbagai event gitu ya, nggak cuma sama saya atau sama Bro Raja Juli Antoni, tapi juga dengan pengurus di Depok misalnya. Ada anggota-anggota legislatif kami yang diundang ke podcastnya Kaesang, dan berbagai event lain yang kita ketemu sengaja atau nggak sengaja. Kan Mas Kaesang nih orangnya gaul ya, keliling kan dia, eksis. Jadi sukalah ketemu di berbagai event. Dari berbagai interaksi itu ya lama-lama ketemu titik temu, dan ternyata Mas Kaesang juga sangat mengikuti apa isu-isu ini perjuangan oleh PSI, dan kemudian merasa cocok, merasa satu chemistry. Kalau ngajak, ayo Mas Kaesang gabung ya, itu ya kalau lagi ketemu ya sambil guyon kita ngajak gitu kan. Jadi prosesnya sebenarnya sudah lama secara informal. Berapa bulan Mbak Grace? Wah, itu hitungannya bukan bulan lagi kali ya. Dari dulu-dulu juga kalau ketemu, tapi kan nggak selalu serius, guyon juga. Ayo Mas Kaesang, ikut gabung misalnya gitu. Oke, nah kalau untuk bisa dikatakan tadi kan Mbak Grace juga bilang akan tancap gas nih, akan ngebut. Soal pertama akan kemana? Apakah langsung ke Presiden Jokowi atau ke parpol-parpol dulu nih? Saya belum bisa pastikan dari segi urutan. Kemarin waktu rapat dibilang, ada wartawan yang tanya kan, apa akan sowan ke Pak Jokowi sebagai kepala negara? Oke, akan sowan. Nanti pakai surat juga katanya kan, biar proper. Nah kemudian ada juga tadi kemarin Mas Kaesang bilang salah satu yang akan pertama dikunjungin Perindo gitu. Kenapa ditanya Perindo? Iya, kenapa Perindo? Kemarin pas syuting di tempatnya Pak Haritanu, ketemu Pak Hari, ngobrol, ya udah ntar ke situ ya gitu. Jadi karena ketemu nggak sengaja, ya udah kita nanti janjian aja mau sowan ke Perindo antara lain gitu. Nah tapi dari segi urutan, apakah ke Pak Jokowi dulu atau ke Perindo dulu atau kemana nanti ya, Mas Kaesang lagi muter ketemu orang kemana, ya belum dipastikan, dan nggak sekaku itu juga gitu kan. Apakah nanti misalnya ke capres mana dulu, kalau mau silaturahmi juga belum diputuskan, Mbak Disti. Oke, tapi ada dalam list, dalam daftar, mungkin mau ke Perindo dulu, ke Pak Jokowi juga akan sowan dulu untuk mendengar ujangan dari beliau ke anak-anak muda dan sebagainya. Jadi nanti ditunggu aja nih, agak fleksibel gitu soalnya Mbak. Oke, berarti dalam waktu dekat ya, pekan ini juga atau nanti akhir pekan besok? Kalau pekan ini kayaknya akan segera ke kota kan ya, mungkin pekan besok, mungkin. Oke, pekan depan berarti ya. Soalnya ini ngebutnya, tancap gasnya dari Kaesang ini memunculkan
pernyataan dari bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum PKB nih, bosnya Gus Huda. Caimin bilang katanya kehadiran Kaesang ini patut diwaspadai. Apa sih sebenarnya Gus Huda yang patut diwaspadai? Padahal kan kita tahu sosok Kaesang ini tunas baru dalam politik. Ya, pernyataan spontan Gus Imin aja merespon setelah, oh ya sebelumnya saya ucapkan selamat Mbak Grace punya ketua umum baru. Ya, semoga bisa terus cepat running PSI dan ikut dalam kompetisi Pilpres dan Pileg 2024. Jadi Gus Imin sih spontan aja Mbak Disti. Spontan itu dalam pengertian begini, Mbak Grace mendeklarasikan pengumuman Mas Kaesang detik-detik menjelang Pilpres. Berarti kan ada dua momentum yang saya kira mau diambil, salah satunya adalah Pilpres. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Imin juga melihat bahwa Kaesang sebenarnya bukan merepresentasikan dirinya sendiri, tapi secara politik juga merepresentasikan Pak Jokowi sebagai ayah beliau, dan tentu sedikit banyak saya kira akan merubah konstelasi politik kita, dan itu sangat wajar menurut kita semuanya, dan bukankah itu yang dikehendaki oleh Mbak Grace, kira-kira begitu. Tapi kenapa sampai waspada? Karena kan 2019 aja Mas Kaesang bilang PSI ini hanya mendapatkan suara sekitar 1,89 ya Mbak Grace ya. Kenapa begitu bisa dikatakan begitu perlu diwaspadai sekali begitu Gus Huda? Ya, konteks waspada itu ya kira-kira perlu dicermati, perlu dilihat pergerakannya setelah Mas Kaesang jadi ketua umum PSI. Konteksnya itu aja. Jadi pasti merubah konstelasi gitu. Bukan karena ada presiden di baliknya? Iya, tadi yang saya sampaikan tadi itu. Pasti akan merubah konstelasi karena Kaesang tidak hadir secara pribadi, tapi ada representasi dari Pak Jokowi. Mbak Grace, tanggapannya bagaimana? Yang ketiga sebenarnya ini Mbak Grace selama ini kan ada dua concern ya. Pada konteks Pilpres, memposisikan diri PSI sebagai oposan dari PDIP. Pada konteks ini ya Pileg ya, pemilu legislatif. Pada konteks Pilpres, Mbak Grace dua kali memutuskan, satu kali ya Mas Ganjar lalu menarik, dan hari ini kita tunggu. Itu yang saya kira yang disebut dengan konstelasi itu. Jadi publik dan kami melihat catur bidangnya Pak Jokowi makin intensif untuk dimainkan menjelang pendaftaran Pilpres. Oke, Mbak Grace, tanggapannya gimana? Ini patut diwaspadai bukan karena mungkin sosok Kaesang yang representatif dari Jokowi tidak bisa dimunafikan, kemudian ada di belakangnya ada presiden di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Apalagi sosok Kaesang ini bisa dikatakan baru sekali terjun di dunia politik. Ya itu persis yang dikatakan Mbak Disti. Ini kan Kaesang baru terjun ke dunia politik. Sebelumnya kan di swasta, PSI sendiri suaranya kemarin 1,89%. Jadi saya tersanjung banget nih Gus. Dan kalau ada pernyataan, harus diwaspadai. Kami ini isinya anak-anak yang masih belajar. Kayaknya nggak ada yang perlu diwaspadai deh. PSI itu kepengen politik yang gembira. Kita kepengen anak muda yang biasanya apatis sama politik itu sekarang jadi objek aktif, yang concern, yang merasa bisa relate dengan isu-isu politik dan ikut aktif di situ. Nah kalau PSI, kami itu hingga saat ini masih netral, Gus. Kami masih menunggu. Ini kan nggak tahu juga nih, Caimin akan terus ada di jadi cawapresnya Pak Anies atau nanti bisa ganti lagi. Emang ada rencana ganti lagi Gus Huda? Tuh kan Mbak Grace sudah serius dia.
Padahal kita sudah final padahal. Berarti Mbak Grace serius itu. Ya kali aja masih bisa berubah ya Mbak Grace ya. Kan politik masih dinamis. Ya, Mas Burhan gimana nih menyikapinya? Kaisang ini bisa dikatakan pemain baru. Seberapa besar pengaruhnya jelang Pilpres ini? Kan apakah ini kemudian bisa dikatakan strategi Jokowi untuk memasangkan banyak kakinya di berbagai partai politik dan juga poros koalisi? Mas Burhan. Iya, saya melihat Kaisang pertama sebagai pribadi yang merdeka, karena beliau sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya hak otonomi bebas untuk menentukan langkah politiknya. Tetapi pada saat yang bersamaan, yang kedua, beliau tidak bisa dipisahkan dari ayahnya, Presiden Joko Widodo, satu presiden yang sangat populer, yang sangat kuat di parlemen dengan dukungan 7 dari 9 partai, plus terakhir survei dari Gallup yang dikutip oleh The Economist, net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi di antara pemimpin-pemimpin dunia. Jadi dua itu yang membuat munculnya Kaisang sebagai ketua umum PSI itu mendapatkan respon publik yang sangat luas. Bukan semata-mata sosok pribadi seorang Kaisang, tapi Kaisang adalah putra bungsu Presiden Jokowi, masuk ke partai politik 5 bulan jelang pemilu. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh Gus Muhaimin, bahwa munculnya Kaisang sebagai ketum PSI itu bukan Kaisang semata, tetapi orang membacanya bahwa presiden berada di balik itu. Jadi betul ya, ada presiden di balik itu? Bukan. Soal betul tidaknya kan saya tidak punya kemewahan untuk bisa mengakses panggung belakang, Mbak. Itu kan dua hal ya dalam dramaturgi politik. Satu di panggung belakang yang mungkin lebih orisinal, tapi saya nggak akses untuk mengkonfirmasi atau membuktikannya. Tapi secara logis kita bisa membenarkan persepsi itu. Karena nggak mungkin seorang Kaisang meskipun sudah berkeluarga memutuskan masuk ke politik tanpa minimal restu dari orang tua. Dan Presiden Jokowi sudah mengakuinya, memberi restu. Karena kata Presiden Jokowi, tanpa diberi restu pun anaknya akan menjalankannya. Nah, pernyataan-pernyataan ini dalam politik kan kita harus baca secara lebih hati-hati ya. Read between the line, dan lagi-lagi menunjukkan bahwa masuknya Kaisang ini punya konstelasi, punya konsekuensi, dan punya efek yang sangat luas. Satu terkait dengan jangka pendek jelang pemilu 2024. Yang kedua adalah pasca Presiden Jokowi selesai masa jabatannya di Oktober 2024. Dan pilihannya adalah PSI, ini yang menarik ya. Iya, ini yang menjadi pertanyaan juga. Kenapa kemudian akhirnya sosok Kaisang ini melabuhkan pilihan politiknya ini ke PSI. Lalu setelah akhirnya dipilihlah PSI yang menjadi partai politik yang menjadikan dia sebagai ketua umum, langsung itu responnya cepat sekali. PDI Perjuangan ngajakin gabung, Gerindra ngajakin gabung. Jadi seberapa besar kemudian pengaruh dari Kaisang PSI sendiri jelang Pilpres 2024? Akankah PSI kemana arah dukungannya? Kita akan simak dari informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas soal upaya politik banyak kaki Presiden Joko Widodo, dan kita tahu spotlightnya di pekan-pekan ini lagi ke Partai Solidaritas Indonesia setelah PSI ini mendapuk Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo sebagai ketua umumnya. Mas Burhan, kalau ada anggapan ini adalah strategi yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo banyak kaki, tanggapan dari kacamata dari Mas Burhan sendiri, benarkah demikian? Sebenarnya kalau banyak kaki ya terlalu lebay juga ya, mungkin 2 kaki. Jadi dan menurut saya wajar, karena di antara 3 capres, Ganjar dan Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan, sesuatu yang mungkin buat Presiden Jokowi melanjutkan legasi yang sudah 10 tahun beliau tanam ya, terkait
proses estafeta kepemimpinan nasional. Yang kedua, yang menurut saya lebih menarik bukan untuk kepentingan jangka pendeknya saja, tapi juga untuk kepentingan jangka panjang. Karena selama ini kan keluarga PDI Perjuangan terasosiasi kuat dengan PDI Perjuangan. Nah, ketika ada Kaisang yang menjadi ketua umum PSI, itu artinya langkah politik keluarga Presiden Jokowi tidak semata-mata diwakili oleh PDI Perjuangan, oleh aktivitas beliau di kepartean maupun anaknya maupun menantunya. Ada satu lagi nih, putranya yang masuk ke partai PSI yang kita tahu gitu ya, selama ini membawa narasi tegak lurus Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya Kaisang masuk ke partai lain, belum tentu langsung mendapatkan privilege sebagai ketua umum, padahal baru 2 hari masuk sebagai anggota. Kan kalau misalnya masuk ke partainya Gus Huda kan nggak mungkin langsung jadi ketua menggantikan Gus Muhaimin. Kalau di PSI, karena masih partai kecil gitu ya, belum lolos PT, dan saat yang bersama narasinya pas dengan karakter yang selama ini ingin dibangun oleh PSI sebagai anak muda, sementara Kaisang juga belum genap 30 tahun, kemudian selama ini juga PSI sangat gencar ya membawa narasi Jokowisme ya, atau Jokowismi gitu ya, dan langsung ketua umumnya adalah putra Presiden Jokowi. Jadi ada banyak hal yang menurut saya saling mengisi ya antara masuknya Kaisang dan PSI. Dan kalau misalnya Kaisang berhasil meloloskan PSI ke Senayan, itu juga akan dilihat publik sebagai keberhasilan Kaisang dan keluarga Jokowi menyelamatkan PSI dari lubang jarum. Jadi lain kalau misalnya Kaisang masuk ke partai yang sudah established, mungkin tidak terlalu banyak direken orang. Jadi saya ada banyak hal yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kaisang dan PSI itu semacam simbiosis mutualisme dengan segala trade-off-nya. Trade-off-nya ya kan muncul ya kritik bahwa kehadiran Kaisang memangkas kaderisasi di PSI, gitu ya. Regenerasi, meskipun lagi-lagi kritik ini tidak eksklusif ya ke PSI karena banyak sekali partai yang satu ya ketua umumnya itu saja, yang kedua proses pemilihannya juga tidak transparan, terjadi aklamisasi proses pemilihan ketum gitu ya. Tapi lagi-lagi buat PSI yang selama ini membawa klaim sebagai partai dengan suasana baru, dengan narasi baru yang berbeda dengan partai lama, tentu hal ini ya itu sedikit menciderai gitu ya. Oke, kan kita juga lihat tadi Mas Burhan juga mengatakan ya Jokowi family itu representatifnya PDI Perjuangan. Kemudian digebraklah itu dari Kaisang Pangarep yang akhirnya melabuhkan hatinya ke Partai Solidaritas Indonesia. Nah ini yang menjadi pertanyaan kemudian, kemana arah langkah Presiden Joko Widodo, dukungan untuk capres, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Karena selama ini kita tahu Jokowi's family itu PDI banget. Nah, jadi implikasinya dua, Disti. Yang pertama adalah dari sisi elektoral. Kita ingin cek ya, seberapa besar efek elektoral Mas Kaisang. Saya sendiri percaya punya efek elektoralnya. Dan itu cukup signifikan. Meskipun lagi-lagi seberapa besar kita harus tunggu ya survei yang lebih kredibel. Dan siapa yang dirugikan secara elektoral? Secara teoritik PDI Perjuangan. Satu, alasannya ya, keluarga Presiden Jokowi yang masuk ke PSI itu seperti memberi sinyal kepada pendukung Presiden Jokowi bahwa bukan hanya PDI Perjuangan pilihan buat para pendukung Jokowi untuk mencoblos di 2024 nanti. Yang kedua adalah basis demografi yang relatif mirip dan overlap antara suara PSI di 2019 dengan pemilih PDI Perjuangan. Pemilih non-muslim terbesar kedua itu pilihannya ke PSI. Yang pertama memang masih ke PDI Perjuangan, tapi sebelumnya itu dimonopoli, didominasi oleh PDI Perjuangan. Jadi Gus Saiful Huda nggak perlu terlalu khawatir. Karena ancaman langsungnya bukan ke PKB, ya, dua segmen yang berbeda. Tapi lebih ke PDI Perjuangan. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian respon dari elit PDI Perjuangan, minimal di belakang layar, itu sangat antagonis ya terhadap. Termasuk soal pilihan capres. Termasuk itu, meskipun lagi-lagi PSI belum ya.
PSI belum mengumumkan, Mbak Kris tadi juga sudah menyampaikan, tapi lagi-lagi setelah PSI menyatakan netral dan menarik diri dari keputusan awal mengusung Mas Ganjar, dan kemudian juga seringnya ya beberapa elit PSI dan PDI Perjuangan saling bertukar pantun tanda kutip ya di publik ya, itu memberi kesan bahwa PSI membuka opsi lain selain Ganjar. Oke, Opsi lainnya kan bukan hanya memilih Prabowo, kan bisa juga kan opsi perubahan. netral atau jomblo. Tapi lagi-lagi sudah terlanjur memunculkan riwayat antagonisme politik kedua partai. Apalagi nih ya, jika di suatu hari nanti itu Mbak Kris kan belakangan sudah sering ya sama Ketua Projo ya, yang kebetulan menteri, dan Ketua Projonya juga sudah memberi kode capres pilihan Pak Jokowi yang huruf depannya P. Ini juga diikuti oleh Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, tiba-tiba mengumumkan Pak Prabowo sebagai capresnya. Ya makin menarik lah ya dinamika politik. Oke, ya bisa dikatakan PSI ini lagi di atas angin lah ya. Nah, kecuali ya kalau PSI mengumumkan Ganjar. Oh, oke. Itu mungkin bisa menetralisir hubungan dengan PDI Perjuangan. Oke, kecuali kalau akhirnya melabuhkan. Kalau ke Anies agak susah Mbak ya. Kalau ke Anies agak susah. Oke, Mbak Grace gimana nih menanggapinya? Apalagi setelah Ketum PSI Kaesang banyak respon positif, baik itu dari Gerindra dan juga PDI Perjuangan sama-sama dalam tanda kutip merayu. PSI sendiri seperti apa? Kami masih netral Mbak, ojo ke susu. Mengamati situasi, apalagi kemarin ini kami baca di berita ada wacana, kalau nggak salah Mbak Puan yang ngomong kan, sedang menjajaki kemungkinan Prabowo dan Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Ganjar mungkin bisa bareng, ya kan? Dan ini tentu mengubah lagi peta politiknya. Jadi saya ingat Pak Jokowi dalam pertemuan kami awal September, beliau pernah bilang, wah ini masih akan ada banyak drama sinetron politik, jadi kita tunggu dan amati saja karena masih sangat cair gitu. Jadi kami akan menunggu dulu Mbak, karena situasinya juga masih belum jelas, nggak tahu nih, mungkin cuma Caimin yang jelas tadi katanya Gus Huda ya. Tapi sinyal-sinyalnya sudah mengarah ke salah satu nih yang inisialnya P, karena siapa namanya Mas Kaesang ini sudah pakai baju di dalam podcastnya Pak Prabowo, kemudian juga PSI juga beberapa kali terlihat di dalam acara yang ada Gerindranya. Ini bagaimana? Ya kan kami datang sebagai undangan, diundang baik-baik, kami tentu memenuhi undangan Mbak. Kalau capres yang lain mau mengundang PSI, tentu kami juga akan datang. Nah, gitu. Sudah, apakah ada undangan nih? Belum ada lagi undangan. Masa undang diri sendiri kan nggak mungkin. Oke, Gus Huda gimana menanggapinya? Ya, ya bagi kami ya di pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin, fenomena Mas Gibran itu kan fenomena yang di sebelah sebenarnya, karena apapun Mas Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Nah sementara di kami selama ini yang mengusung agenda perubahan, tentu jadi menghitungnya saya kira lebih kepada melihat dinamika apa yang sedang terjadi, kira-kira gitu. Tapi ngarep juga nggak sih? Saya sampaikan, tapi bagi PDIP, bagi teman-teman di koalisi Indonesia Maju, ya kira-kira kita tunggu saja Mbak Kris akan menjatuhkan pilihan ke mana, apakah ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo. Jadi bagi kami yang termasuk di publik yang mengendaki perubahan ya pasti tidak terpengaruh banyak menyangkut soal Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI gitu. Tapi bagi publik yang masih menjadi bagian dari arus Pak Jokowi dan dua poros lain PDIP dan Gerindra pasti menunggu dengan dagdikduk lah kira-kira begitu, apa yang sedang akan terjadi dengan
catur bidang yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi. Oke, tapi tadi sebelum itu pas iklan katanya Mbak Grace kalau mau bertamu ya pasti diterimalah dengan tangan terbuka. Apakah ada kemudian rencana seperti itu akan bertamu juga ke PSI? Kan dari Gerindra sama PDIP juga kemarin sudah ngerayu juga nih Mas Kaesang. Terima kasih Mbak Grace atas undangannya. Jadi kita akan diskusikan. Oke, kita akan diskusikan. Nah, kalau Mbak Grace sendiri seperti apa? Ini kan PDIP dan juga Gerindra sudah mengajak PSI untuk mendukung capres mereka. Apakah kemudian menunggu dulu, wait and see dulu, apakah ini akan bersatu atau bagaimana? Ya, menunggu dulu Mbak, kita amati. Masih ada waktu kok, tenang aja. Mungkin untuk hitungan kalender biasa rasanya udah deket, tapi di politik waktu sehari 2 hari aja bisa terjadi sesuatu gitu. Jadi masih cukup banyak waktu, tenang aja. Tapi kalau akan rencananya nih, soan kemana dulu? Ke PDIP atau ke Gerindra dulu nih? Apa jangan-jangan udah ada nih soan-soannya nih komunikasinya? Belum Mbak, kemarin baru rapat perdana, jadi masih pembicaraannya masih yang ringan-ringan aja. Mungkin nanti di rapat selanjutnya kita akan mulai susun rencana yang lebih detail. Tapi lagi-lagi kalau soan itu kan juga harus resiprokal ya Mbak ya. Artinya ada ajakan juga, ada undangan dan sebagainya. Kami kan nggak mungkin mengundang diri sendiri. Nanti kalau ada yang ternyata ada ada administrasi yang salah, kami nggak enak juga gitu kan. Jadi lebih baik kalau ada undangan kami pasti akan dengan sangat senang hati datang Mbak. Oke, kita juga nunggu infonya nih Mbak Grace. Mbak Grace, nah saya mau tanya, kalau misalkan 2 poros ini nih, akan ada 2 poros. Kalau misalkan PDI Perjuangan lebih baik. Nah kalau untuk PSI sendiri dengan ketum barunya, Kaesang Pangarep seperti apa? Maksudnya gimana? Dengan adanya 2 poros ini, kalau ada 2 poros. Maksudnya kalau pasangan capres-cawapresnya hanya 2? Enggak, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Setuju nggak kalau dari PSI sendiri? Kalau bergabung begitu ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya mungkin dari segi mengurangi tensi kali ya, orang-orang nggak harus sekarang kan panas banget nih di antara pendukung ya Mbak ya. Mungkin ada baiknya juga, jadi lebih tenang situasinya. Mungkin ada, apalagi kalau sama-sama memang ingin mengawal keberlanjutan program Pak Jokowi ya. Oke, sepertinya kalau PSI sendiri mengatakan ya lebih baik lah ya karena supaya menurunkan tensi. Mas Burhan melihatnya bagaimana ini? PSI sepertinya masih wait and see nih, akan menentukan arah dukungannya kemana? Ya, menurut saya wajar ya PSI masih wait and see karena dinamika politiknya masih skala tinggi. Kita tentu belum lupa ya, Gus Muhaimin tukar guling ya dengan Demokrat dalam waktu beberapa hari, itu kan menunjukkan sekali lagi betapa cairnya dinamika politik, dan kalau misalnya PSI salah langkah tentu akan merepotkan. Ini menarik karena bagaimanapun battleground PSI kan lebih di pileg ketimbang di pilpres. Dan ketika mengambil keputusan untuk berpihak ke salah satu capres, tentu akan mengalinasi pendukung PSI yang memilih atau mendukung capres yang tidak ditetapkan sebagai capres PSI gitu. Nah, ini yang menurut saya menarik. Nah, mungkin akhir minggu ini ya, Rakernas PDI Perjuangan perlu dicermati apakah Ibu Mega mengeluarkan nama cawapres buat Ganjar, artinya klaim atau statement berkaitan dengan munculnya 2 poros, di mana poros pendukung pemerintahan Pak Jokowi bersatu ya, entah siapa yang menjadi cawapresnya menjadi runtuh kalau misalnya Ibu Mega mengeluarkan nama cawapres buat Ganjar Pranowo. Dan per hari ini potensi itu yang lebih besar terjadi karena masing-masing partai Gerindra maupun PDI Perjuangan sudah menetapkan capresnya masing-masing, dan keduanya sejauh ini belum ada yang mau mengalah sebagai cawapres. Dan kalau misalnya itu terjadi, tentu PSI harus mengambil sikap. Apakah sikapnya memilih di antara 2 nama dan ataukah jomblo. Nah, kalau jomblo ini
buat partai non-parlemen implikasinya tidak sebesar buat partai parlemen ya. Betul. Artinya sebagai opsi itu masih bisa dipertimbangkan. Aha. Tetapi kalau pilihan yang pertama, memilih salah satu memang tidak mudah buat PSI. Meskipun lagi-lagi tetap ada plus minusnya ya, plus minusnya. Nah, yang kita pengen lihat adalah sejauh mana potensi untuk memilih di antara dua nama tadi besar akhirnya terkonfirmasi oleh PSI. Memang kalau kita baca hari ini PSI lebih dekat ya dengan kubu Pak Prabowo meskipun belum ada hitam di atas putihnya. Ya, statement resminya. Dan itu menurut saya juga wajar dalam pengertian melihat gerak langkah Presiden Jokowi juga yang belakangan sepertinya makin melirik ke Presiden Jokowi. Nah, kalau misalnya lirikan Presiden Jokowi ke Mas Ganjar, harusnya Kaisang aktifnya di PD Perjuangan. Tapi ketika menjadi Ketua Umum PSI, itu artinya Presiden Jokowi sendiri juga membuka opsi terkait dengan capres di luar Mas Ganjar. Ya, tapi lagi-lagi itu kan semuanya masih bacaan sebagian elit ya, yang belum tentu terkonfirmasi. Jadi kita tunggu saja Mbak Grace yang mengeluarkan keputusan. Yang pasti antara Ganjar atau Pak Prabowo. Kalau ke Anies kayaknya berat. Mbak Grace gimana nih? Cuma ada dua pilihan ya, kayak Mas Burhan, antara Ganjar atau Prabowo atau jomblo. Apa jangan-jangan mau jomblo? Nggak mungkin lah ya. Ya betul Mbak, hari ini pilihan kami ada 3 ya, antara 4 lah sebenarnya, supaya adil. Ya, capresnya ada 3 ya, jadi capres 1, capres 2, capres 3, atau jomblo gitu. Dan betul yang tadi Mas Burhan bilang bahwa pertarungan PSI, karena kami kan tidak bisa mengusung hari ini, hanya bisa memberikan dukungan, dan pertarungan kami yang sebenarnya itu ada di pemilihan legislatif gitu. Jadi gerak langkah PSI kami akan setelah ini akan ngapain, akan kemana, akan seperti apa bentuk sosialisasi dan sebagainya. Fokusnya lebih untuk pemilihan legislatif ya, yang merupakan medan pertempuran yang sebenarnya kalau untuk PSI. Jadi untuk capres akan kemana-kemana, kami masih akan amati dulu Mbak situasinya. Jangan sampai juga sudah menetapkan pilihan, nanti koalisinya berubah lagi misalnya, kan masa dianulir, direvisi, diganti lagi keputusannya gitu kan, nggak enak juga, nggak baik juga ya. Jadi lebih baik memang buat kami tunggu aja dulu sambil merapikan line up caleg gitu kan, mempersiapkan diri untuk pemilihan legislatif. Oke, Gus Huda nih gimana nih? Jadi perlu diwaspadain nggak kalau katanya Mbak Grace, ya medan pertempurannya tuh sekarang bukan di Capres, di Pilpres utamanya. Ya karena soal Pilpres Mbak Grace sudah ada pilihan, tinggal diumumkan sebenarnya. Oh, udah ada pilihan, betul. Sudah ada. Tuh, Mbak Grace katanya udah ada, benar. Siapa emang udah tahu bocorannya siapa, Gus Huda? Ya, yang pasti sudah ada, saya meyakini sudah ada. Yang kedua sekali lagi, yang kita sebut sebagai waspada sebenarnya lebih kepada teman-teman yang selama ini memang menjadi sparring partner dari PSI, dalam hal ini PDIP, terus pada konteks Pilpres, selama ini kan teman-teman PSI misalnya di DKI kan relatif menjadi oposannya Mas Anies, gitu-gitu aja. Jadi sekali lagi bagi publik yang sudah memilih bahwa siklus kekuasaan cukup 10 tahun, kita hormati, kita hargai semua legasi yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi dan butuh kepemimpinan baru, relatif tidak terlalu terganggu dengan Mas Kaisang yang jadi Ketua Umum PSI. Gitu. Nah, bagi para pendukung yang masih ingin melanjutkan siklus ini jadi periode berikutnya, saya kira yang sekarang sedang menunggu was-was, baik teman-teman di koalisi PDIP maupun di koalisi Indonesia Maju. Jadi masih menunggu secara was-was ya.
kemana arah dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia setelah mendapuk Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Nah, terakhir closingnya dari Mas Burhan. Mas Burhan, kalau tadi Mas Burhan bilang kalau banyak kaki Jokowi ini terlalu berlebihan, 2 kaki. Jadi ujungnya kemana nih? Sabar aja dulu, Mbak. Meskipun lagi-lagi Mbak Disti itu arahnya sebenarnya sudah atau gampang untuk kita baca ya. Jadi, belakangan kan kemesraan elit Gerindra dan partai pendukung Prabowo Subianto dengan PSI kan makin terang benderang. Meskipun lagi-lagi masih belum hitam di atas putih. Jangankan PSI yang belum memutuskan. Partai yang sudah menetapkan capres sekalipun dalam koalisi itu kan akadnya masih akad keperdataan. Belum akad yang dicatat oleh lembar negara setelah didaftarkan ke KPU. Betul. Jadi artinya ya koalisi-koalisi pendukung Prabowo, pendukung Ganjar, pendukung Anies itu masih mungkin berubah sebelum janur kuning melengkung. Apalagi PSI yang belum menetapkan siapa capresnya. Tapi lagi-lagi saya bisa memahami kalau kubu Ganjar atau kubu Prabowo sekarang berlomba-lomba mendapatkan dukungan dari PSI. Meskipun secara elektoral PSI hanya mencatat 1,87% suaranya di 2019. Jadi bukan semata-mata karena PSI-nya, tetapi ada Kaisangnya di situ. Ada Kaisang Kalau itu. misalnya PSI yang dipimpin oleh Kaisang menetapkan capres tertentu, itu secara simbolik memberi kesan bahwa Presiden Jokowi mendukung capres yang bersangkutan. Nah ini yang membuat posisi tawar PSI menjadi mahal. Oke. Ada daya tawar PSI yang dikatakan menjadi mahal karena ada sosok Kaisangnya, begitu ya Mas Burhan ya? Iya. Oke, kita masih akan tunggu tentu saja. Kita menunggu bagaimana kiprah dari sosok Kaisang Pangarep yang kita tahu merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ini saatnya kalau bisa dikatakan karena terjun ke politik praktis 5 bulan jelang Pilpres, apakah ini akan menentukan PSI akan berada di parlemen? Tentu saja kita harapkan benar-benar ada kinerja yang positif tentu saja dari sosok Kaisang yang memberikan pengaruh begitu. Terima kasih informasinya. Sudah ada Wakil Sekjen PKB Gus Huda, Saiful Huda, dan juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak.